Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devliana Aurelin, NIM 180600003, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya, yang mana mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan, ekonomi, urbanisasi dan migrasi desa ke kota, dan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Baiklah, materi yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan, di mana pada masa lalu jumlah penduduk tidak banyak dibandingkan dengan masa sekarang. Hal tersebut dibuktikan dalam tabel 6.1 dalam buku Tudaro yang mengatakan pertumbuhan penduduk dari tahun 1750 sampai 1950, jumlah penduduk bumi mengalami penambahan 1,7 miliar orang. Begitupun setiap tahunnya mengalami perubahan penduduk. Struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografis. Lebih dari 3/4 penduduk hidup di negara berkembang, sedangkan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara yang perekonomiannya maju. Yang kedua, ada menurutkan fertilitas dan mortalitas. Di negara berkembang, tingkat fertilitas masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran atau fertilitas di negara maju, yang menyebabkan tingkat mortalitas di kalangan orang-orang tua lebih tinggi daripada penduduk berusia lebih muda di negara maju. Yang ketiga, ada menurut struktur usia dan beban ketergantungan. Penduduk di negara berkembang relatif berusia muda, anak-anak berusia di mana anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencapai 30% penduduk di negara-negara berkembang, sementara negara-negara maju hanya 17%. Jadi, rasio angka ketergantungan hidup itu usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Menanggung usia non-produktif yaitu dikurang dari 15 tahun. Transisi demografis. Transisi demografis adalah proses penurunan pertumbuhan penduduk pada paraga 6.5 dan 6.6 dalam buku Todara juga menceritakan tentang perbedaan penurunan pertumbuhan penduduk negara maju dan negara berkembang. Ada 3 tahapan transisi demografis di negara maju dalam paraga 6.5. Ini dapat dilihat pada gambar ini. Di sini ada 3 tahapan. 3 tahapan ini, yang pertama ada tahapan 1. Tahapan 1 ini tingkat kelahiran berjumlah 35 orang per 1000 dari tingkat kematian berjumlah 30 orang per 1000. Dan pada tahap 2 ini, saat dimulainya transisi demografis yang ditandai dengan penurunan lamban tingkat kematian dan peningkatan terhadap teknologi kesehatan masyarakat. Dan pada tahapan ketiga ini, yang terakhir, ada penurunan pertumbuhan penduduk itu hanya 1%. 1% pada diagram 6.6 ini. 6.5 ini ditunjukkan pertumbuhan penduduk di negara berkembang, di mana pada diagram 6.6 ini juga memiliki 3 tahapan. Yang mana tahapan yang pertama ini, tingkat kelahiran di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan tingkat kelahiran di negara maju karena
perempuan di negara berkembang cenderung menikah di usia dini. Yang tahapan kedua ini terjadinya transisi demografis. Yang ketiga, di negara berkembang ada dua kelompok, yaitu ada kasus A dan kasus B. Kasus A ini di mana kondisi penerapan teknologi kedokteran dan pelayanan kesehatan modern bersamaan dengan peningkatan taraf hidup yang berlangsung cepat dan distribusi merata yang menyebabkan penurunan tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Kasus A. Dan kasus B ini menjelaskan di mana kondisi sebagian negara berkembang mengalami kasus B. Negara berkembang mengalami kasus B, yaitu penurunan tingkat kematian yang cepat karena terus mengalami kemiskinan, sedangkan tingkat kelahiran yang cukup tinggi karena rendahnya taraf hidup menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk relatif tetap tinggi. Kritikan terhadap teori Malthus. Perangkap populasi Malthus merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Namun, sayangnya teori ini hanya didasarkan atas asumsi dan hipotesis yang terlalu menyederhanakan persoalan sehingga tidak dapat diverifikasi secara empiris. Kita dapat mengkritik perangkap populasi Malthus atas dasar logika utama ini. Yang pertama ada model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua ada model ini berfokus pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Dapat disimpulkan bahwa relevasi dari teori Malthus dan neo-Malthus, yang pertama ada tidak cukup menghitung peran dan dampak kemajuan teknologi. Yang kedua ada didasarkan atas hipotesis tentang hubungan makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perangkap yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dalam era modern. Yang ketiga ada fokus pada variabel yang salah, yaitu pendapatan per kapita sebagai determinan utama tingkat pertumbuhan penduduk. Baiklah, materi selanjutnya yaitu urbanisasi dan migrasi desa kota. Dilema migrasi dan urbanisasi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Meski pertumbuhan penduduk dan migrasi desa kota terus meningkat, merupakan penyebab utama ledakan kawasan perkampungan kumuh perkotaan. Pemerintah juga turut bertanggung jawab atas timbulnya keadaan itu. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan perkotaan yang salah arah dan peraturan tentang pembangunan yang ketinggalan zaman seringkali berarti bahwa 80-90% perumahan baru di perkotaan adalah ilegal. Baiklah, selanjutnya ada peran kota. Secara umum, kota berbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya bagi para produsen dan konsumen. Keuntungan bagi produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi
aglomerasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Walter Isard, ekonomi aglomerasi ini memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografis yang terkonsentrasi. Sedangkan ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian seperti pembiayaan kendaraan bermotor ketika tumbuh dan berkembang di kawasan itu. Masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Secara keseluruhan, semakin meraksasanya sebuah kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokasi modal politik di kota besar. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perubahan dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat-pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Penyebab terlalu besarnya kota utama yaitu semakin jelas bahwa keadaan ini dapat dihindari, dan memang jika tren ke arah demokrasi yang lebih besar, berkurangnya kemungkinan kudeta, meningkatnya kebijakan berorientasi keluar, serta membesarnya prospek penanggulangan dan pencegahan konflik sipil dapat dicapai. Teori ekonomi migrasi desa kota. Pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat berkaitan erat dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor pedesaan didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan relokasi bertahap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa kota lokal maupun internasional. Intinya dari pembahasan yang tadi, bab ini membahas alasan rasional seseorang itu mau berimigrasi dari desa ke kota. Jadi, ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di kota. Alasannya itu adalah karena mereka sudah mengkalkulasikan beberapa pendapat yang akan mereka terima dengan berimigrasi dari desa kota apa saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurvanya, ya. Ini kurvanya. Ini ada kurva yang mana titik A ke titik A aksen ini merupakan permintaan tenaga kerja di sektor pertanian. Sedangkan di titik M ke titik M aksen, dari titik sini ke sini M aksen merupakan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Dan kemudian pertemuan antara titik A aksen dari titik A ke A aksen dan titik M ke M aksen merupakan keseimbangan tingkat upah desa kota. Dia berada di titik tengah, ini merupakan equilibriumnya. Baiklah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu modal manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar.
Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan perkembangan kesehatan. Sedangkan perkembangan kesehatan merupakan syarat bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga tergantung pada kesehatan. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Modal kesehatan semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Di sisi lain, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bergantung pada program dasar yang sering dipelajari. Peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup. Pada saat angka partisipasi pendidikan dasar meningkat di negara-negara berkembang, maka pendidikan mulai menyesuai kemajuan yang dicapai negara-negara maju. Peningkatan kesehatan dan pendidikan. Mengapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup? Karena tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpendapatan tinggi. Dengan berpendapatan yang lebih tinggi, warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan. Dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan lebih tinggi lebih mudah dicapai. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan disebut para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak langsungnya dalam peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendekatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan lebih tinggi di negara berkembang. Kesenjangan gender, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikir bahwa anak, akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikir bahwa akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam mendidik seorang anak perempuan adalah 82 miliar dolar per tahunnya. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tapi juga merugikan. Sistem pendidikan dan pembangunan, ekonomi politik, permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama adalah prospek modern di masa depan. Kedua, permintaannya merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya proses politik.
pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir semua negara. Minimal data perkiraan akan tetapi ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa utilitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan buruk di negara lain. Ada beberapa penyakit yang selalu menghantui negara-negara berkembang. Yang pertama ada HIV atau AIDS, malaria, dan cacing parasit. Distribusi pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana distribusi pendidikan dalam kurva Lorenz, di mana semakin dekat dengan garis diagonal sempurna, maka semakin rendah ketimpangannya. Namun, biasanya di negara berkembang, distribusi pendidikannya tak merata, di mana ada sebagian lainnya menempuh pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan, yaitu semua aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Telah lama ini diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan di negara maju. Beberapa negara seperti Cina, Sri Lanka telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun. Meskipun tingkat pendapatan negara rendah, sebaliknya beberapa negara dengan berpendapatan menengah, tingkat harapan penduduknya lebih rendah meskipun sumber daya lebih besar. Dari pembahasan kita tadi mengenai pendidikan dan kesehatan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara input maupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distori dalam sistem pendidikan nasional, sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peran sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.